Oke, anak-anak sekalian dan para pendengar sekalian, eh, di dalam YouTube ini saya akan coba menjelaskan tentang materi pelajaran fikih, dan khusus untuk pada pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan materi tentang toharoh. Tujuan kita belajar tentang toharo ini adalah harapannya nanti setelah belajar anak-anak bisa memahami tentang apa itu yang dinamakan dengan toharo, kemudian pembagian dari toharo tersebut, kemudian memahami tentang cara bersuci, kemudian memahami tentang alat-alat bersuci, kemudian juga nanti setelah belajar harapannya juga paham tentang kedudukan air dalam bersuci tersebut, kemudian juga memahami tentang pembagian air. Oke, yang selanjutnya pengertian toharoh. Toharoh ini adalah bersuci. Dalam segi bahasanya itu artinya bersuci, sedangkan menurut istilahnya itu adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan badan kita gitu. Nah, dari benda-benda yang tergolong najis, kemudian yang tergolong hadas. Kemudian tata caranya juga ditentukan oleh syariat Islam. Nah, kemudian pembagian toharoh. Pembagian toharoh ini ada dua. Pertama, toharoh lahir. Lahir ini adalah yang dinamakan toharoh lahir ini adalah badan kita, pakaian kita, kemudian tempat kita itu harus suci nih, suci dari hadas, kemudian suci juga dari najis. Kalau dia pakaian kita, badan kita, dan tempat kita eh, terkena najis, maka posisi kita tidak dalam keadaan toharoh, posisi kita tidak dalam keadaan bersuci. Kemudian yang kedua ada namanya toharoh batin. Toharoh batin ini maksudnya itu adalah pikiran kita, kemudian hati kita harus suci, harus bersih dari perbuatan maksiat. Nah, jadi ini arahnya adalah ke kolbu kita. Jadi yang disucikan itu bukan hanya dari segi fisik saja, tapi yang diajarkan dalam syariat Islam itu yang disucikan itu harus termasuk juga dari segi kolbu kita atau hati kita dan pikiran kita. Nah, kemudian cara bersuci. Cara bersuci ini nanti ada dua, ada cara bersuci dari najis, kemudian ada dua juga namanya bersuci dari hadas. Najis nanti dan pembagiannya nanti ada tiga, ada namanya najis mukhaffafa, ada mutawasito, ada mughallazo. Mutawasito juga nanti bagiannya juga ada dua, ada namanya ainiyah, ada namanya hukmiyah. Pembagian ini nanti akan ada pembahasan dari segi video selanjutnya gitu. Nah, cara bersuci dari najis ini adalah dengan cara menghilangkan bau, warna, dan rasanya. Kemudian cara bersuci dari hadas. Kalau yang kedua, cara bersuci dari hadas ini pembagiannya nanti juga ada dua, ada namanya hadas kecil, ada namanya hadas besar. Kalau dia bersuci dengan dari hadas kecil, caranya itu ya dengan cara berwudu. Kemudian kalau dia bersuci dari hadas besar, nanti caranya itu adalah dengan cara mandi janabah. Kemudian alat bersuci, alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Tadi kan cara bersuci sudah tuh. Nah, selanjutnya alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci pertama air. Ini air nanti ada bagiannya, kemudian ada batu, kemudian juga ada tanah. Bisa kita menggunakan air, kalau nggak ada air bisa kita gunakan batu, kalau nggak ada air dengan batu bisa kita gunakan tanah. Tanah ini umpamanya ketika kita ada air nih tapi cuma cukup dikonsumsi untuk minum, nah maka kita bisa gunakan tanah untuk bersuci. Kalau umpamanya kita mau berwudu tidak bisa menggunakan air, ya udah menggunakan debu atau tayamum. Nah, itu. Nah, kemudian air ditinjau dari segi pembagiannya. Pertama namanya adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi, air ini suci nih. Bisa kita minum, bisa kita gunakan untuk bersuci juga. Nah, pembagian air ada namanya air hujan, air mata air laut, air sungai, kemudian air sumur, es, kemudian salju, kemudian embun. Nah, ini air digolongkan dalam kategori air yang suci dan mensucikan atau dinamakan dengan air mutlak. Kemudian yang kedua ada namanya tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Nah, air ini suci nih, bisa kita konsumsi, boleh kita gunakan. Tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, tidak bisa kita bergunakan untuk mensucikan najis, menghilangkan najis. Contohnya air buah dari buah-buahan, contohnya air dalam kelapa.
Nah, itu kan ada air di dalamnya tuh. Bisa kita konsumsi, bisa kita minum, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air yang keluar dari pohon, contohnya nira. Kalau dalam bahasa Jambi itu namanya air enau. Nah, air yang disadap dari nira tersebut bisa juga kita konsumsi, namun tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan. Contoh kita umpamanya terkena kotoran tai ayam nih, kita gunakan air dari kelapa atau umpamanya kita gunakan air nira. Ataupun air yang tercampur dari benda yang suci. Air putih kita campur dengan kopi. Air putih ini kan suci nih. Kita campur juga dengan benda suci, umpamanya kayak kopi ataupun teh. Nah, bisa kita konsumsi, bisa nggak kita minum? Bisa, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang ketiga namanya air mustamal. Air mustamal ini adalah air yang kurang dari 2 kula dan telah dipakai untuk bersuci. Contohnya umpamanya ketika kita berwudu dengan menggunakan ember, kemudian percikan air wudu tersebut masuk lagi ke dalam ember, maka pengambilan air yang kedua ini dinamakan dengan air mustamal, suci tapi tidak mensucikan. Air yang kedua itu nggak boleh lagi nih kita gunakan untuk berwudu karena dinamakan dengan air mustamal. Yang keempat namanya air mutanajis, air yang terkena najis. Maksudnya itu airnya itu sedikit kemudian dimasuki oleh kotoran najis. Maka air tersebut tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Yang terakhir ada namanya air musammas. Nah, ini kalau golongan musammas ini adalah yang airnya makruh. Air yang berada di dalam bejana atau tempat yang terbuat dari besi kemudian dipanasi oleh sinar matahari, kemudian dalam kondisi panas tersebut kita gunakan untuk berwudu, kita gunakan untuk mensucikan diri, buang air kecil umpamanya kita gunakan untuk nyiram buang air kecil, maka hukumnya adalah kategori air tersebut dinamakan dengan air musammas atau air yang makruh kita gunakan untuk bersuci. Oke, anak-anak sekalian, demikianlah penyampaian materi tentang toharoh. Harapannya bisa kalian serap semua dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Demikian.